Nah, teman-teman, kita sudah beristirahat sejenak di KM 130. Nah, yang unik di KM 30 ini, teman-teman, selain tempat peristirahatan yang biasanya memang tidak ada, ini mungkin tipe B barangkali ya, hanya tempat beristirahat, tidak ada SPBU-nya. Nah, RTM mencoba SPBU mobile, jadi tambahan ya, bantuan. Jadi mencoba mengisi bensin, mengisi BBM. Yang tersedia adalah Pertamax 92 dan Pertamax 98, RON 98 ya, turbo. Ya keren juga sih, ada inisiatif untuk menyediakan SPBU ya. Bila mana reguler sebenarnya di KM 130 ini jalur A tidak ada SPBU-nya, teman-teman, hanya peristirahatan dan kuliner ya. Di toilet juga gitu ya. Nah, bagus nih, sekarang ada mobile. Udah saya bertanya ini sudah lama apa belum, ternyata ini hanya bantuan. Ini SPBU tambahan saja barangkali dalam kerangka mudik Lebaran 1447 Hijriah. Jadi tidak terlalu jauh ya menunggu ke SPBU atau rest area yang tipe A barangkali yang lengkap ya, di mana ada SPBU-nya, selain juga ada tempat istirahatnya. Keren nih. Tadi nggak sempat mengabadikan karena restricted area ya untuk diliput, jadi kita laporkan saja bahwa di KM 130 rest area tipe B barangkali ya, yang mengarah ke timur A, jalur A, ada SPBU mobile atau SPBU bantuan. Ada beberapa unit nih tadi, teman-teman, kalau nggak salah ada 3 atau 4 ya di paling ujung setelah rest areanya atau tempat beristirahatnya. Jadi ada SPBU tambahan. Demikian sekedar update mengenai jalur mudik kali ini, teman-teman. Dan pasca tadi tersendat di KM 59, teman-teman, ternyata sebenarnya tidak ada kejadian yang darurat, hanya liputan media terkait juga barangkali dengan rencana kontraflow sepertinya ya di jalur Japek 1 ini, teman-teman, sehingga menyebabkan tersendatnya arus terutama di sekitar bahu jalan ya. Begitulah. Dan setelah itu, teman-teman, sehingga KM sekarang 133 RTM tempuh lancar jaya di, teman-teman, baik yang 3 jalur maupun yang sekarang sudah 2 jalur ya, mengarah ke Cirebon ini. Jadi relatif kecepatannya juga bisa sampai maksimal ya, bila mana teman-teman menyuka kecepatan gitu ya, speed break. RTM hanya maksimal 120 saja tadi coba, namun kepadatan belum ada, barangkali mungkin nanti sore ataupun malam ya, pasca selesainya hari kerja ya, teman-teman. Nah, ini sudah KM 134 di sekitar mana ini 134 itu, barangkali belum sampai Cikamurang sih, mungkin masih sekitar Subang ya, 134 ini. Kalijati sudah lewat tadi. Nah, ini penampakannya, teman-teman, bisa maksimal speed. Tentu saja sebenarnya rekomendasikan 100 ya. Tapi ada di faktanya banyak yang lewat dari 100 sesuai dengan nyali dan kecepatan maksimal mobilnya yang bisa dikebut ya. Kondisi jalurnya di jalur 1 arah timur ini masih banyak lubang-lubang gitu, teman-teman. Tambalan-tambalan juga ada, tapi sepertinya tambalannya ngasal gitu. Jadi tidak dalam kondisi terbaiknya nih kalau di jalur 1-nya. Mungkin kalau jalur 2-nya masih oke, masih smooth ya. Tadi ada proses penambalan juga, curi-curi waktu ya, lalu lintas yang kosong dia tambal gitu, mobilnya ada di bahu jalan, tapi sepertinya tanpa pengerasan, sehingga pas dilindas gitu atau digilas, aspalnya jadi ngelupas gitu, bunyi ke mobil tek 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 gitu ya, artinya ada batu yang kepental gitu karena nggak pakai pemadat gitu, alat pemadat, hanya semacam manual saja
gitu. Tadi mobilnya di bahu jalan, lalu petugasnya lari pada saat kosong, ditambal di jalur satu ini terutama kan masih banyak yang lubang-lubang itu. Kalau Anda melihat lubang-lubang kecil sih, cuma tetap aja mengganggu ya dan agak membahayakan. Sementara kalau yang jalur 2 paling kanan itu masih oke, masih mulus ya. Itu aja sih koreksi dari RTPM ke Pengelola Jasa Marga barangkali ini. Bukan Jasa Marga, maaf, Astra Toll Road ya. Astra Toll Road. Jasa Marga hanya sampai Japek 1 ya. Jadi penambalannya ini terlambat ya pada saat sesi mudik sudah mulai. Traffic sudah mulai padat tuh, masih banyak yang lowong, banyak yang bolong ya. Ini RTP mengkritisi kepada operator tol Cipali. Astra Toll Road kalau tidak salah ya, yang milik Astra swasta ya. Yang masih ada bolong-bolong jalannya, terutama di lajur 1, dan ada tambalannya juga, tapi masih berantakan ya, belum smooth. Tuh, lubang-lubangnya masih banyak. Tambalannya juga yang sudah ada, wow, banyak bumpy gitu ya, bergelombang gitu. Ya itulah problem kita saat ini ya teman-teman. Perawatan infrastruktur bukan barang murah. Walaupun ini jalan private atau komersial ya teman-teman, itu pun masih luput dari ini ya, maksimalnya perawatan. Masih banyak lubang-lubang, apalagi jalan masyarakat ya, jalan umum atau jalan nasional milik pemerintah yang dananya mungkin terpangkas oleh program-program strategis. Sementara kebutuhan masyarakat untuk mudik ini harusnya kan sudah selesai ya untuk penambalan gitu ya. Tidak ada lagi lubang-lubang. Tapi RTP melihat seminggu jelang atau H-7 ya, jelang mudik lebaran, kenyataannya di jalan raya masih banyak yang belum dirawat atau ditambal gitu ya, lubang-lubangnya. Termasuk di jalan tol ini ya, masih ada. Oke teman-teman, sekedar update. Kita akan kabarkan hal lainnya ya teman-teman, bila mana ada hal menarik di perjalanan.